Intip salam udah berapa? 2 kali atau 3 kali tuh? Ya udah 3 kali. Ini kan berarti kan sepertinya ada sinyal-sinyal PDIP diisukan masuk kabinet. Akan ada penambahan sekitar 10 menteri 10 menteri. Bunga melati mekar di pagi hari. Cakep. Isu PDIP gabung kabinet menanti. Cakep. Apakah Prabowo sedang atur strategi? Mari kita intip skenario Jokowi. Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik. Bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentu saja perkembangan terakhir terkait dengan transisi pemerintah ya. Karena hari ini tinggal sebulan lagi. Oh ya, Pak ini Jokowi pada saat kita syuting hari ini tanggal 20 September, 1 bulan lagi akan resmi Prabowo menjadi presiden ya. Dengan mengangkat sumpah presiden, tapi bukan di IKN ya. Bukan di sini katanya. Di Istana Negara. Di Istana Negara. Jadi kira-kira ada isu-isu yang perlu di-spill nih Mas. Iya, boleh. Terkait dengan transisi menuju presiden baru dan tentu saja dilanjutkan dengan pemerintah baru ya, dengan menteri-menteri yang baru. Iya, kalau yang paling menarik sekarang ini adalah soal perkembangan isu tentang kemungkinan PDIP akan diajak masuk ke kabinetnya Mas Prabowo. Yang pertama, dan yang kedua, ini partai-partai juga gelisah karena tinggal sebulan lagi, tapi konon belum pada dipanggilin nih, belum diajak ngobrol sama Pak Prabowo. Jadi belum ada diskusi soal partai mana dapat berapa, partai yang secara loyal dari awal dapat berapa menteri gitu belum ya? Iya, jadi yang membuat ya agak gelisah itu kan karena apa istilahnya, komunikasi itu hanya satu arah dari Pak Prabowo yang kontak ke pemimpin-pemimpin partai atau pemimpin ya masa ormas lah gitu. Itu dari pihak Pak Prabowo. Kalau dari sebaliknya nggak bisa. Jalurnya jalur satu pintu dan satu jalur satu arah gitu. Nah ini yang membuat beberapa partai kayak misalnya kemarin ada statementnya Bang Surya Paloh, Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat ini kan sampai bilang ya kita sih pasrah aja, kita terserah aja Pak Prabowo karena kita kan gabungnya belakangan gitu kan, nggak berekspektasi untuk jadi menteri berapa apalagi itu enggak. Nah, terus juga yang menarik kemarin itu kan ada rencana Pak Prabowo itu akan datang di acara PKS. Jadi sudah disiapkan, sudah ada ucapan selamat datang segala macam, tapi sampai terakhir Pak Prabowo tidak datang. Nah, yang menarik adalah yang saya dapatkan cerita dari kawan di dalam sana. Itu saya sudah mau berangkat Pak Prabowo, tapi kemudian sebagai seorang menteri yang baik gitu, itu masih minta izin sama Pak Presiden gitu. Dan Pak Presiden menyarankan lebih baik melaksanakan tugas sebagai menteri aja dulu begitu. Dan itu dituruti oleh Pak Prabowo. Jadi menarik ini karena saya nggak tahu ini apakah memang unggah-ungguhnya seperti itu atau bagaimana nih? Ya, dan sepertinya juga PKS kan harap-harap cemas juga kan? Karena di satu sisi dia sudah ada kesepakatan dengan calon gubernur DKI kan, Ridwan Kamil dan Suwondo gitu, tapi di sisi Suswono. Tapi di sisi lain juga belum jelas dia akan dapat berapa kabinet atau benefit lainnya gitu. Jadi sepertinya ketar-ketir juga nih ya. Iya, sementara kan juga ada beredar nih malah justru di kalangan para pengusaha yang semula akan mendukung pasangan RK dan Suswono ini yang mereka agak menahan keran gitu, karena mereka mendapatkan informasi entah berapa ini, tapi konon sih cukup beralasan gitu bahwa
karena Pak Prabowo membutuhkan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemerintahan nanti agar nggak direcokin lah gitu, itu PDIP akan dirangkul. Mbak Mega akan kan ingin ketemu Pak Prabowo akan ketemu Mbak Mega, tapi sampai sekarang masih belum juga ada pertemuan. Dan untuk meyakinkan Mbak Mega, salah satu poin yang diharapkan bisa meyakinkan Mbak Mega adalah ada perubahan dukungan di Jakarta, terutama di pilkada, lebih ke Mas Pramono dengan Bang Rano Karno. Katanya begitu. Oke. Itu yang menyebabkan beberapa tim pendukung yang tim sebelah jadi menahan diri. Gitu. Oke. Nah, jadi mereka nggak yakin ya, walaupun sudah secara resmi didukung oleh Kim Plus, tapi ternyata dengan perkembangan baru PDIP mengusung Pramono yang merupakan orang dekat dari Istana, Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Sehingga petanya jadi agak berubah nih, gitu kan. Jadi mereka mau lihat dulu gitu. Betul. Jadi itu yang konon jadi supaya sinyal bahwa pemerintahan baru ini nanti serius untuk mengajak semua pihak termasuk PDIP untuk bergabung dalam kan Pak Prabowo berpendapat kan tidak perlu ada oposisi kan, sehingga semua bersama-sama membangun negara lah gitu. Nah, cuma kan itu tadi efeknya partai-partai yang tadinya sudah bergabung kan jadi agak resah lah gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat kemarin juga Pak SBY datang ke Pak Prabowo sih, itu juga kan memang tidak banyak terungkap apa sebenarnya yang dibicarakan, tapi yang di acara kursus itu ya? Bukan di acara kemarin langsung. Pak SBY datang ke Kertanegara. Kemudian katanya ada diskusi antara kedua tokoh ini dan kata Pak Prabowo di Instagramnya kan memberikan masukan-masukan yang berharga buat pemerintahan ke depan gitu. Kalau saya sih menduga termasuk juga tentang bagaimana arah pemerintahnya kedepannya ya, Pak Prabowo, dan tentunya berapa kursi kabinet. Nah itu dugaannya begitu. Paling tidak kan untuk Mas AHY itu kan, nah itu perlu kan itu. Iya, karena kan pasti ada agenda-agenda jangka menengah jangka panjang ya, politik di Partai Demokrat yang untuk memastikan Mas AHY sebagai pemimpin masa depan gitu kan, sehingga sangat penting lah kepentingan untuk tetap di pemerintah gitu kan, supaya tetap bisa memperoleh kesempatan kontribusi negara dan akhirnya diapresiasi oleh publik. Tapi sepertinya kalau saya baca ini manuver-manuver yang dilakukan oleh partai politik menunjukkan kepanikan juga ya Pak. Ini salah satunya kemarin itu kemarin itu Ketua Umum Partai Golkar. Iya. Bahlil Lahadalia ini kan biasanya udah Ketua Umum Partai Golkar, apalagi kan setiap hari muncul dengan Golkarnya gitu loh. Nah, itu kemarin ada statement bahwa ini akan menjadi PR bagi Menteri ESDM mendatang gitu kan. Gitu. Padahal kan dia saat ini sedang jadi Menteri ESDM ya. Jangan-jangan beliau tidak pede juga akan melanjutkan posisinya sebagai Menteri ESDM. Kan? Iya. Oh gitu ya. Iya, jadi maksudnya sepertinya dalam manuver 1 tahun terakhir ini ya, kalau saya amati, partai-partai di luar Gerindra itu sepertinya masih gelap gitu ya untuk posisinya di kabinet Pak Prabowo yang di masa mendatang ya, kecuali memang ya mereka sudah ada konsensus untuk merubah undang-undang Menteri Negara, Kementerian Negara kan, dan juga undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi di luar itu masalah struktur kabinet, masalah komposisi kabinet itu kan nggak pernah ada diskusi sepertinya ya di antara para
pimpinan partai politik. Termasuk gitu yang kan. kemarin minggu lalu kita bahas bahwa Pak Prabowo konon akan membentuk sebuah second kabinet. Itu kan juga selama ini tidak pernah dibicarakan. Kan? Walaupun juga ada bocoran kan juga yang dikatakan Pak Dasko bahwa nanti kabinet Pak Prabowo ada 44 orang menteri. Dibenarkan juga oleh Pak Zulkifli Hasan. Tapi 44 menteri itu siapa saja, berapa komposisinya itu belum dibahas ya. Nah, kalau 44 juga kalau dibilang second kabinet kan khawatirnya ya itu bukan second juga karena terlalu banyak kan. Gitu. Iya, maksud saya kan kalau kita mengacu pada kabinet Pak Jokowi dan Pak SBY itu kan mereka terikat undang-undang ya. Iya, iya. Rata-rata 34 menteri, paling ada 2 badan yang setingkat menteri gitu ya, paling enggak gitu untuk melengkapi kabinet tersebut. Tapi kalau memang 44 menteri itu terwujud berarti akan ada penambahan sekitar 10 menteri. 10 menteri, 10 kementerian ya. Itu agak banyak. Kalau untuk apalagi katanya kan akan beberapa nomenklaturnya kan diubah. Iya. Katanya Kementerian Keuangan nanti akan dipecah menjadi Kementerian Keuangan sendiri, kemudian Kementerian Penerimaan Negara. Iya. Kementerian Penerimaan Negara utamanya isinya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Iya, oke. Nah, mengubah nomenklatur itu aja kan benar-benar. Lumayan biayanya juga banyak. Dan yang saya dengar juga ini yang menarik nih, Kementerian Pendidikan dan Ristek yang sebuah super kementerian kan dibagi menjadi 3. Iya. Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek ya. Nah, ini juga sebuah restrukturisasi yang luar biasa nih dalam kabinet ya. Jadi dan itu nanti juga kan kalau selama ini kan dibilang bahwa anggaran pendidikan itu 20% itu ada pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset. Nah, sekarang ini berarti kan akan dipecah kan? Iya. Dipecah sedemikian rupa, padahal juga ada anggaran-anggaran, misalnya sekarang ada anggaran rencana makan bergizi gratis, nanti dibebankan di mana saja tuh. Ya walaupun udah ada badan gizi nasional itu betul, kan. Betul, ada badan gizi, tapi kan anggarannya kalau ini kan berkaitan dengan anak-anak sekolah, anak-anak madrasah berarti itu kaitannya dengan Kementerian Agama. Nah itu yang akan kompleksitas yang akan dihadapi oleh Presiden Prabowo karena tidak mudah ya. Membangun badan nasional dari nol. Iya. Karena ya udah pasti butuh personel, butuh kantor, sekretariat segala macam. Sekarang udah ada badan pangan nasional tapi belum punya kantor. Iya, makanya. Masih nggak punya aparat dan stafnya belum ada. Gitu. Terus kemudian kalau memisahkan sebuah kementerian menjadi 3, pekerjaan rumah yang kompleks selanjutnya adalah ya bagaimana dari segi struktur organisasinya nih. Mengatur pegawainya juga ribet tuh. Struktur organisasinya pasti akan berubah kan. Iya. Yang terbiasa misalnya berapa 20 dirjen, dirjennya terpecah, apakah akan proporsionalnya sama, apakah berbeda gitu kan. Itu satu dari segi. Terus tadi kerja administrasi berikutnya adalah merekrut pejabat senior gitu kan. Kan belum tentu pejabat eselon 1 yang ada itu diangkat semua gitu kan, pasti akan ada pergantian dan pasti itu membutuhkan waktu ya, karena ya kalau saya lihat sendiri misalnya di rekrutmen Dirjen Dikti itu membutuhkan waktu tuh udah bisa sampai 1 tahun betul. Bisa sampai 1 tahun untuk 1 dirjen aja ya. Nah kalau apalagi yang saya dengar juga ini nanti justru Pak Prabowo ini ingin menghilangkan kursi wakil menteri. Tapi justru saya mendengar sebaliknya. Oh gitu. Wakil menterinya akan ada 44. Nah itu jadi semakin banyak dan saya rasa 44 itu untuk pasti mengakomodasi partai-partai non-parlemen. Ya. Nah ini kalau memang benar-benar ini jadi gemuk dan tantangannya sangat itu tadi. Gemuk sekali. Saya membayangkan seperti
Pak Jokowi periode pertama ya, di mana beliau cukup harus mengakomodasi banyak di 2 tahun karena ada beberapa kementerian yang dia restrukturisasi. Jadi ya dia tidak bisa langsung mengeksekusi program, padahal kan seyogyanya pemerintah yang impact-nya bisa langsung dirasakan ke masyarakat kan apabila bisa mengeksekusi program tersebut gitu. Tapi apabila harus menunggu 1 tahun paling cepat untuk konsolidasi organisasi dan sumber daya, nah itu yang repot, menjadi repot ya. Jadi saya rasa memang tim inner circle-nya Pak Prabowo ini harus berpikir nih dalam masa transisi ini, kira-kira apa yang harus dipersiapkan supaya transisi ini berjalan mulus. Jangan-jangan dia juga butuh semacam tenaga-tenaga ahli yang untuk membantu mengkonsolidasikan gitu ya. Kalau yang saya dengar itu yang disiapkan itu adalah eselon 1. Jadi itu ada semacam ini ya, briefing ini tetap gitu. Untuk orang-orang yang nanti disiapkan untuk level eselon 1 per cohort gitu loh, ada kelompok kayak gitu. Sampai sekarang udah 5 kelompok yang di briefing ya, termasuk oleh Pak Prabowo sendiri tentang arahan pembangunan ke depan ini. Nah, ini yang diharapkan mereka lah yang jadi tulang punggung dari setiap kementerian. Walaupun katakanlah kementerian A itu ya terpaksa dari partai gitu kan. Walaupun maunya Saken orang yang punya kemampuan ya, mau partai yang disodorkan ini yang dianggap punya kepentingan, tapi untuk melapisinya adalah di eselon 1 itu. Ya, saya rasa wajar ya kalau memang tujuannya seperti itu, karena memang pada dasarnya struktur birokrasi yang sudah lama established tuh, yang sudah lama berdiri, memang struktur eselon 1, eselon 2 dan seterusnya. Dan biasanya mereka yang punya dana dan pengaruh birokrasinya lebih besar bahkan dibanding wakil menteri. Betul. Karena wakil menteri kan pada dasarnya membantu menteri gitu kan. Nah, sedangkan dirjen kan ditugaskan untuk mengeksekusi sesuai dengan tupoksinya gitu. Kalau wakil menteri kan tidak ada istilahnya tanda tangan untuk bisa putusan kan, peraturan wakil menteri nggak ada, ada peraturan menteri. Jadi ya saya rasa kalau memang tujuannya seperti itu, saya rasa wajar sih Prabowo mencoba mengkonsolidasikan kekuatannya di level eselon 1 gitu. Nah, kalau yang saya dengar juga itu poinnya Pak Prabowo itu kan yang pertama soal keuangan, bagaimana pendapatan negara bisa digenjot dari terutama sektor pajak dan juga bea cukai, terus kemudian energi, kemudian pangan, kemudian energi, pangan, kok lupa, sumber daya, jadi pendidikan segala macam itu, yang difokuskan Pak Prabowo. Makanya disitulah nanti tim-tim yang sudah digodok itulah yang akan lebih banyak fokusnya ke situ. Ya, saya rasa kalau untuk penerimaan pajak ya, khususnya memang tantangan Indonesia kan dari dulu masalah tax ratio ya. Tax ratio yang rendah. Nah, salah satunya kan mungkin ya pastinya kontribusi dari large taxpayers yang diharapkan akan lebih banyak lagi gitu kan. Nah, lagi rame gini, itu kemarin ada katanya bocor tuh data SPT ya, data pajak dari Pak Jokowi, keluarga dan juga beberapa menteri. Cukup banyak juga. Saya kebetulan kemarin ngintip dikit lah gitu. Ngintip dikit. Ada kawan yang NIK-nya siapa tuh? Katanya Bu Menteri ada juga di sini. Ada juga, ada Bu Sri ada. Urutannya Pak Jokowi, Gibran, Kaisang, terus Budi Ari, kemudian Bu Sri, terus bawahnya menteri-menteri masih banyak. Ya itu lagi-lagi data security menjadi challenge ya. Iya, walaupun dibantah oleh Dijen Pajak bahwa tidak terjadi kebocoran ya. Kalau kita lihat sih ya sangat besar kemungkinan itu sama dari data yang ini. Iya. Gitu. Ya itu maksud saya memang kita
wacana publik ini kan dipenuhi masalah makan siang gratis, kemudian program pangan dan segala macam. Tapi saya rasa untuk masa jangka menengah dan jangka panjang, masalah digitalisasi itu juga sangat penting. Karena kan seperti yang kita ketahui, cyber security kita misalnya sangat lemah ya. Sehingga data security itu hampir setiap bulan selalu ada kejadian ya Mas. Sehingga hal ini tentu saja menunjukkan bahwa tata kelola di bidang cyber security, teknologi informasi kita masih belum baik ya, terutama teknologi informasi di sektor publik nih. Disitulah pentingnya ya Menteri Kominfo itu orang yang paham benar tentang digital information. Digital information dan tentu saja komitmen ya, komitmen dari Pak Prabowo sendiri soal investasi infrastruktur, investasi human capital gitu kan, itu sangat perlu dilakukan itu, jangan sampai semuanya tergerus di program populis. Karena populis memang sangat penting untuk rakyat miskin, tapi di satu sisi kalau kita mau berinvestasi untuk masa depan dan masa jangka menengah dan jangka panjang, saya rasa masalah digitalisasi sektor publik itu harus dipersiapkan. Nah, untuk Ibu Mega nih kira-kira yang isu hangat, karena udah saling bersalaman, paling nitip salam. Nitip salam. Salaman udah ketemu ya. Belum. Nitip salam udah berapa? 2 kali atau 3 kali tuh? Iya, 2-3 kali. Ini kan berarti kan sepertinya ada sinyal-sinyal PDIP diisukan masuk kabinet. Nah, ini menambah cemas lagi nih anggota-anggota Kim. Betul. Dan Kim Plus ya. Kim Plus terutama yang anggota baru ini yang lebih khawatir ya. Yang anggota Kim yang lama ya agak khawatir juga tapi ya lebih inilah. Itu karena paling tidak ya PDIP itu kan pemenang ya, partai pemenang, perolehannya paling besar, dan kalau pakai sistem jatah kan ya cukup besar. Tapi konon kan PDIP ini disiapkan nanti untuk menjadi ketua DPR, gitu kan, sesuai dengan Undang-Undang MD3 yang katanya tidak akan dirubah dari yang kemarin. Ketua DPR masih jatahnya PDIP, konon seperti itu. Dan rumornya kan terakhir bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega katanya akan bertemu kan sebelum pelantikan. Nah itu mudah-mudahan itu menjadi tanda rekonsiliasi. Tapi di satu sisi untuk demokrasi sistem check and balance sih, jadi tidak ada gitu kan. Padahal kan di negara demokrasi modern, walaupun banyak politisi kita enggan dengan istilah oposisi, tapi ya untuk mengawasi pemerintah itu tetap penting Mas Hannibal. Dan sepertinya Pak Prabowo ingin merangkul semua. Iya, yang saya dengar dari beberapa sumber gitu ya, Pak Prabowo itu ingin semuanya dirangkul. Termasuk juga pertanyaan waktu di Gerindra kan, gimana ibu-ibu yang pas hadir di Hambalang itu, gimana Bu? Apakah dulu kan saya kalah sama Pak Jokowi, terus saya diajak masuk untuk jadi menteri. Nah sekarang gimana nih? Saya perlu nggak ngajak Anies untuk masuk ke kabinet? Katanya ibu-ibu bilang jangan, nggak usah gitu. Oh gitu, ibu-ibunya malah galak. Ya udah saya ngikutin aja. Gitu. Oh jadi ya oposisi dirangkul kecuali Anies ya. Karena itu ada histori yang cukup personal ya, terutama soal angka 11 dari 100 itu. Kayaknya masih benar-benar membekas. Tapi ya maksud saya menarik ya, bahwa mungkin bisa dikatakan bahwa bentuk tata kelola dari pemerintahan Pak Prabowo ini nantinya seperti orde baru juga di satu sisi ya. Karena kan semua partai politik bergabung gitu ya. Jadi secara teknis tidak akan ada oposisi yang terlalu galak. Mungkin Bu Mega sebagai orang politisi yang senior paling akan ada beberapa isu yang dia akan galak gitu ya, akan kritis. Tapi kalau ada orang kepercayaannya di pemerintah gitu ya, nah itu kan bisa jadi kritisinya akan ya paling tidak direm gitu sedikit gitu ya. Seperti ketika Ibu Mega menolak rencana perpanjangan pemerintahan Pak Jokowi itu kan
walaupun udah sama-sama di dalam pemerintahan kan, bahkan Pak Jokowi kan yang endorse kan PDIP dan Ibu Mega, tapi ketika berencana akan perpanjangan masa jabatan kan hanya Bu Mega saja yang mengatakan tidak, menolak keinginan Pak Jokowi, sehingga akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi sekarang ini. Iya, dan di sisi lain juga menarik ya, menjelang Pak Prabowo dilantik menjadi presiden juga serangan terhadap Pak Jokowi dan keluarga sangat besar ya. Iya. Terutama terkait dengan akun Fufufafa di Kaskus. Iya. Misalnya itu kan sangat intensif dan selalu digoreng terus ya. Iya. Tapi maksud saya itu menunjukkan bahwa memang ada upaya-upaya dari kelompok oposisi ya untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan mencoba oposisi atau oposisi buatan. Oposisi kalau buatan ya. Jadi oposisi buatan kemudian dibalas oleh oposisi yang beneran gitu. Ini kayak dipancing gitu, yang mancing itu ada gitu. Kalau dugaan Mas Hannibal seperti itu ya. Iya, jadi ada yang memunculkan duluan kemudian ditangkap dan kemudian jadi besar ya. Oke. Gitu. Ya jadi maksud saya memang ini Pak Jokowi di akhir periode kepresidenannya banyak mendapat serangan terutama dari kelas menengah atas, ya menengah lah. Kelas menengah, intelektual, civil society, akademisi, mahasiswa gitu kan, yang sangat-sangat gencar, dan nanti kita lihat saja apakah itu berpengaruh ya pada popularitasnya gitu, karena kan seperti yang kita ketahui bahwa ya di Indonesia kan ya ada kelompok kelas menengah di kota-kota, tapi di sisi lain ada kelas masyarakat kelas bawah yang di desa, patronasenya begitu luar biasa. Gitu. Sehingga kemarin juga katanya banyak. Kompas kan bikin ini pengumuman popularitas masih tinggi juga. Masih 75% ya. Walaupun Pak Rocky Gerung nggak sepakat tuh. Mencurigai kenapa dimunculkan di saat-saat seperti ini. Seperti itu gitu kan. Nah, sementara Pak Jokowi sendiri kan sekarang juga kayaknya mulai kayak misalnya kemarin kan hari ini ada rencana untuk menutup acara PON. Iya. Seharusnya kan yang dijadwalkan hadir kan beliau, tapi memang mungkin karena PON ini kayaknya jadi PON yang paling buruk ya selama ini. Iya. Venue-nya amburadul. Belum selesai di Kota Medan Aceh itu ya? Betul, Kota Medan yang di Aceh kan di 2 tempat ini. Masih banyak venue-venue yang belum selesai sebenarnya garapnya, terus kemudian juga perilaku wasit dan pemain yang juga yang memprihatinkan, kasar. Terus kemudian itu yang kemudian tampaknya membuat Pak Jokowi nggak jadi datang ke acara itu. Iya. Memilih untuk datang ke acara pernikahan anaknya Bu Hovifah. Ya, jadi itu dia pemirsa. Jadi banyak kisah-kisah yang menyedihkan nih menjelang berakhirnya Presiden Joko Widodo ya. Maksudnya PON kan merupakan acara olahraga nasional yang 4 tahun atau 2 tahun ya saya lupa ya. 4 tahunan ya. Yang seharusnya besar dan digarap dengan serius ya. Dan ini menunjukkan ketidakprofesionalitasan panitia dan kerjasama antara Kemenpora dan pemerintah daerah untuk menyukseskan olahraga. Dan biasanya kan Pak Jokowi menggunakan event-event olahraga untuk menunjukkan popularitas beliau, tapi sayangnya ternyata mungkin ini penyelenggaraan PON yang terburuk kali ya yang pernah ada, sehingga akhirnya Pak Jokowi sendiri tidak mau hadir di acara tersebut ya. Kalau yang lain-lain sih masih, kalau yang infrastruktur ini beliau masih hadir. Kemarin pembukaan atau peresmian jalan tol Jogja Solo, itu beliau hadir. Segala macam itu. Iya, maksud saya kan saya rasa Pak Jokowi ini harus berhitung lagi ya, karena di satu sisi kan ya beliau ini mendapat serangan begitu banyak ya, dan pastinya serangan-serangan ini kan berharap ya entah itu dibaliknya siapa gitu, tapi serangan itu kan berharap bahwa transisi pemerintah Jokowi dan Prabowo tidak mulus di satu sisi kan, dan hubungan antara Prabowo dan Jokowi pastinya tidak baik gitu kan, dan memang banyak rumor-rumor yang mengatakan bahwa memang Pak Prabowo pada akhirnya memang akan menjadi presiden yang
punya independensi sendiri. Cuman kan masalahnya beliau juga sebagai orang Jawa dan punya tradisi tentara yang kuat, ya pasti menghormati pimpinan tingginya gitu sampai detik-detik terakhir gitu. Tapi sudah dia punya otoritas, ya dia akan punya gaya kepemimpinan sendiri dan keputusan sendiri gitu kan. Yang menarik kan Pak Prabowo itu dalam setiap acara yang ada presiden, ada karpet merah itu sampai dia tidak menginjak karpet merah itu gitu. Jadi dari sisi itu militer ya, tentara itu ya seperti itu. Dia sangat menghormati posisi pimpinannya. Sampai seperti itu gitu. Nah, terus juga kemudian yang soal Fuhu Fafa itu kan termasuk yang Pak Prabowo maupun Gerindra kan diperintahkan juga oleh Pak Prabowo untuk tidak mengomentari gitu. Walaupun itu kan termasuk ke pribadi beliau, keluarga segala macam itu kan sangat tajam. Iya, saya lihat banyak hampir nggak ada ya pejabat teras Gerindra yang mengomentari ya. Emang perintahnya seperti itu kan. Gitu. Jadi kalau kemudian ada pengamat yang melihat ya ini paling tidak sampai tanggal 20 nanti ya tidak akan ada reaksi yang berlebihan dari Pak Prabowo dan seluruh Gerindra, bahkan istilahnya disuruh tiar semua, udah amankan semua sampai tanggal 20 gitu. Karena kan juga tanggal 20 kan krusial, kalau kemudian akhirnya batal dilantik kan juga wah berat banget gitu. Karena sampai tanggal 20 nanti kan ya walaupun ini tinggal sebulan, ya presidennya masih Pak Jokowi gitu. Iya, benar. Ya, dan di satu sisi juga pertanyaan publik yang menarik ya bagaimana peranan Pak Gibran ya. Di dalam pemerintahan ini gitu kan. Itu juga yang menarik kan sampai sekarang juga belum jelas belum dilebatkan juga dalam dalam yang calon menterinya juga belum dibahas, belum dipanggil gitu, terus kemudian tentang struktur seperti apa juga kami dengar belum diajak. Jadi ya memang di luar Partai Gerindra dan orang-orang dekatnya terutama dari keluarga Pak Prabowo ya, itu kita belum melihat sebuah keputusan ya, sebuah indikasi bagaimana siapa yang paling berpengaruh ya dalam kabinet ini, apakah partai Kim yang core-nya ini mendapat menteri yang cukup banyak, yang plus kira-kira berapa, bahkan sampai Pak Surya Paloh sendiri pasrah gitu ya. Pasrah tidak mau ambisius gitu. Kemudian juga gonjang-ganjing di PKB sepertinya merepotkan Pak Muhaimin, sehingga untuk urusan kabinet bahkan dia bilang ya dia tidak pernah diajak berdiskusi. Gitu. Memang iya. Ya menunjukkan bahwa memang dia selain Pak Prabowo, core tim Gerindra dan keluarganya Pak Prabowo ya relatifnya yang mempunyai pengaruh di partai itu belum jelas gitu. Ya bahkan menteri yang calon menteri kan ada yang mendampingi beliau ke luar negeri tuh. Kalau nggak salah Pak Sugiono ya. Iya. Dia yang dirumorkan rumornya seperti itu menjadi calon menteri luar negeri. Tapi kita lihat nanti bagaimana strukturnya nanti. Oke, saya rasa sudah banyak yang kita spill hari ini, kita diskusikan dan kita analisis pada episode Cakap kali ini. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe di YouTube channel TV One News. Sampai jumpa di episode berikut dari Cakap dan sampai jumpa. Sampai jumpa.